Ada kembali bersama kami di NTV Sport, saatnya kita gocek Bro Marco bersama Marco Tampobolon. Kita lihat bahwa perjalanan Piala Dunia sudah berjalan 2 pekan nih ya. Betul. Apa yang menarik? Tadi udah janji, kalau nggak menarik kita tutup lagi nih ya? Nggak? Makasih ya, ditutup aja. Sebelum saya buka ini, saya mau sebuah kehormatan bisa kembali lagi bersama Irsal di sini setelah tahun lalu ya kita Tahun terakhir lalu ya. kita terakhir satu layar. Bahas burung-burungan pokoknya saat itu. Bahas burung-burungan. Tanpa panjang lebar, langsung saja apa yang menarik? Lebarin dulu aja. Oke, jadi kita akan bicara Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki 2 pekan ya. Sejak tanggal 12 Juni kemarin pembukaan, sekarang udah 24 Juni, artinya 2 pekan sudah berjalan. Di mana ada tim-tim yang sudah menyelesaikan seluruh tugasnya seperti saya katakan tadi di fase grup, di mana mereka sudah bermain 3 kali dan sudah ada yang lolos ke fase knockout, ada yang masih menunggu nih, nunggu nasib nih, terus ada lagi yang udah gagal. Namun ada juga yang menarik itu adalah ada beberapa tim yang boleh dikatakan belum selesai tugasnya, belum menjalankan 3 pertandingan tapi udah harus angkat koper. Oke, apa yang bisa menjelaskan? Aturan itukah yang menyebabkan mereka belum 3 kali sudah masuk ke kotak? Iya, jadi ada beberapa, ya alasannya sebenarnya adalah aturan pertandingan atau aturan head to head yang diterapkan di Piala Dunia 2026 ini. Tapi kita coba dari yang kabar baiknya dulu aja ya. Kita coba kabar baiknya bahwa ada 12 tim yang sudah lolos ke fase gugur atau ke fase knockout, di mana yang menarik itu sebenarnya ada 3 tuan rumah, 3-3-nya lolos ke fase knockout. Ada Kanada, ada Meksiko, dan juga ada Amerika Serikat. 3-3-nya lolos. Lalu ada tim-tim unggulan seperti Brazil yang baru saja menyelesaikan seluruh pertandingannya juga lolos. Terus Maroko juga lolos. Lalu ada lagi Swiss dan Kanada yang terbaru sudah lolos juga. Dan tim-tim unggulan lainnya seperti Jerman, Perancis juga sudah lolos. Dan tinggal menunggu beberapa tim lagi seperti Spanyol dan Portugal mungkin dan yang lain-lain. Jadi ada aturan untuk penentukan yang lolos ke babak berikutnya itu adalah ada 3 tim yang nantinya akan lolos. Yang pertama tentunya adalah juara grup, lalu runner up, lalu yang satu lagi adalah peringkat 3 terbaik. Nah, peringkat 3 terbaik ini nanti akan diadu untuk seluruh grup yang ada, nanti akan disatukan, dibikin klasemen kecil lagi, dan hanya 8 dari peringkat 3 terbaik ini seperti ini, Swedia atau Paraguay dan lain-lain itu akan beradu di peringkat 3 terbaik. Nah, apa yang menarik dari 4 tim ini? Jadi ada 7 negara yang sudah dipastikan gagal melaju ke fase knockout atau mereka tersingkir di fase grup. Ada Ceko tadi, lalu ada juga Qatar yang menjadi tuan rumah musim lalu juga sudah tersingkir. Lalu ada 4 tim lagi yang sebenarnya belum selesai bertanding atau belum menyelesaikan 3 pertandingan tapi sudah tersingkir. Ada. Kalau kita lihat di sini ada Turki, ada Tunisia, ada Yordania, dan ada Panama. Oke, sebelum dilanjutkan, kalau pemirsa NTV Sport bertanya, apakah dengan aturan yang baru ini dirasa adil bagi para pemain meskipun mereka belum main 3 kali pertandingan tapi sudah terpaksa masuk ke kotak? Iya, jadi sebenarnya FIFA mempunyai alasan sendiri ya untuk menerapkan aturan head to head ini. Jadi kita jelaskan dulu bahwa kalau kita lihat di sini bahwa memang ada 1 pertandingan lagi yang belum dimainkan oleh tim-tim ini, Turki, Tunisia, Yordania, dan Panama. Dan kalau kita lihat poin mereka ini 0, semuanya 0. Artinya mereka belum memenangkan 1 pun pertandingan dalam 2 laga yang sudah dilalui. Dan ini berarti mereka tidak akan mungkin naik ke sini, ke posisi 3. Atau posisi 3 karena memang mereka sudah kalah head to head dengan tim yang di atasnya. Nah, ini berarti apa? Bahwa head to head ini diterapkan FIFA untuk membuat kompetisi ini lebih adil. Karena sebelumnya kan selisih gol. Jadi diadunya itu adalah kekuatan hasil pertandingan antar kedua tim yang saling bertanding satu klasemen. Jadi tidak hanya berdasarkan selisih gol atau gol saja, tapi mereka kelihatan nih kalau dia bisa mengalahkan tim ini berarti dia lebih baik dari tim itu. Jadi itu yang diutamakan sehingga dirasa lebih adil. Karena itu makanya ada tim-tim yang belum menyelesaikan seluruh pertandingannya akhirnya harus angkat kaki. Bukan angkat kaki sih, harus merelakan mereka tidak akan main di babak 16 besar, di babak 32 besar atau hanya memainkan fun football mungkin di pertandingan terakhir. Tapi walaupun seperti itu Irsal, bahwa ini adalah panggung dunia, apapun yang mereka jalani di sini adalah sebuah sejarah, sebuah pencapaian yang luar biasa. Bahkan gol cuma 1 aja walaupun mereka mungkin kalah dengan skor 7-1 seperti kemarin Jerman melawan Curaçao, itu dirayakan juga karena itu menjadi gol pertama mereka di ajang Piala Dunia. Jadi ini bukan menjadi gambaran, ini mereka tidak tersingkir atau tidak akan melaju ke babak 32 besar, tapi apapun penampilan mereka di Piala Dunia adalah sebuah catatan sejarah bagi negaranya masing-masing. Tapi suatu kebanggaan juga mereka bisa masuk ke Piala Dunia begitu. Betul. Tidak semua negara punya privilege masuk ke Piala Dunia karena memang rentetan kualifikasinya panjang. Cukup panjang. Namun ya untuk tahun ini memang sedikit lebih banyak pesertanya, bukan sedikit ya, memang lebih banyak pesertanya karena
diikuti oleh 48 negara, dibandingkan sebelumnya hanya 32 negara, dan jumlah pertandingannya bisa sampai 104 sampai nanti di babak final. Dan agak sedikit panjang, jadi bagi saya sendiri sebenarnya ada sedikit kelihatan terlalu panjang banget prosesnya. Jadi seperti tadi, Korea Selatan kalah lawan Afrika Selatan. Dalam pertandingan atau dalam edisi-edisi sebelumnya ini Korea Selatan harusnya sudah tersingkir. Tapi mereka masih ada asa nih, masih bisa menunggu untuk peringkat 3 terbaik. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat kita merasa bahwa wah, ini panjang banget sih prosesnya, panjang banget sih perjalanan tim-tim ini. Karena nanti mereka sebelum ke 16 besar harus main di 32 besar lagi. Jadi secara tontonan akan lebih banyak, secara income untuk FIFA akan lebih banyak karena makin banyak penonton. Apalagi 4 tuan rumah masih melaju ke babak 32 besar, artinya kalau 32 besar ada tuan rumah berarti stadion penuh dong. Ya kan? Nah, ini menjadi alasan mungkin FIFA memberi jumlah peserta yang lebih banyak hingga mempengaruhi akhirnya seluruh sistem pertandingan juga. Oke, tinggal nunggu bagaimana Indonesia bisa masuk ke deretan peserta Piala Dunia berikutnya. Harusnya Irsal, harusnya kita masuk. Oke. Cuman agak sedikit emosional memang kalau bicara Indonesia, karena sedikit lagi kita harusnya masuk ke Piala Dunia 2026. Tapi optimis itu harus kita tetap gaungkan ya. Iya, karena optimis. Suatu saat mungkin kita masuk deretan negara-negara yang masuk di Piala Dunia. Tapi lebih menarik lagi, ini baru 2 minggu ya. Kalau saya salah tolong koreksi, bahwa bertebaran kartu merah ini juga faktanya adalah lebih banyak dari bisa menyerupai 2 laga Piala Dunia 2 tahun berikutnya, 2 tahun lalu begitu, 2 edisi sebelumnya begitu. Apa yang menyebabkan? Apakah para pemain di Piala Dunia tahun ini mereka lebih kasar mainnya sehingga wasit dengan mudah memberikan kartu merah? Tadi juga ada yang sampai patah kaki dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi gambaran bahwa ya para pemain di 2026 ini mainnya kasar? Ya, jadi tadi kan ada perubahan dari sistem, bukan sistem pertandingan, ada perubahan dari jumlah peserta. Dari 32 tim menjadi 48 tim, artinya jumlah pertandingan lebih banyak. Dan ada aturan juga yang dimodifikasi dan diterapkan baru di Piala Dunia 2026 ini. Dan statistik akhirnya juga akan berubah. Kalau kita lihat di sini, Irsal, bukan cuma hanya kartu merah. Bukan cuma kartu merah saja yang berubah, tapi kalau kita lihat jumlah pertandingan aja, ini baru 54 pertandingan. Ini masih babak penyisihan. Untuk edisi sebelumnya totalnya itu ada 64 pertandingan sampai final. Dan kalau kita lihat di sini jumlah golnya sudah 148, artinya sudah mendekati jumlah gol total keseluruhan di edisi sebelumnya di Qatar 2022, lalu di Rusia bahkan sudah melewati hampir mencapai jumlah gol di Rusia 2018. Karena memang jumlah pertandingannya lebih banyak. Lalu jumlah kartu merah, dan benar kata Irsal bahwa kalau kita lihat di Piala Dunia 2022 di Qatar itu hanya 4 secara keseluruhan ya sampai akhir musim sampai akhir turnamen. Lalu di Rusia juga sama 4 kartu merah sampai akhir turnamen. Kalau kita lihat di sini masih babak penyisihan sudah 8 kartu merah. Dan apakah pertanyaannya tadi, apakah pemainnya curang-curang atau pemainnya kasar-kasar? Lebih kasar. Atau kalau orang awam melihat ketika pemain mengalami patah kaki artinya memang pemainnya kasar. Ya betul. Kalau kasus pemain pemain Qatar yang akhirnya mencederai salah satu pemain yang patah kaki, itu akhirnya diganjar juga dengan 5 pertandingan. Selain kartu merah, dia juga diganjar 5 pertandingan. Dan Qatar kebetulan sudah tersingkir, tidak akan tampil di babak 32 besar. Dan itu memang pelanggaran yang tackling yang horor lah, boleh dikatakan permainan yang kasar. Tapi di luar itu sebenarnya, ini adalah imbas dari memang ada banyak aturan baru yang diterapkan oleh FIFA di 2026. Salah satunya terkait kartu merah juga. Kartu merah ini bukan semata-mata hanya karena perilaku pemain. Kasar. Enggak. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang membuat pertandingan ini semakin detail diawasinya. Salah satunya lewat VAR yang semakin canggih ya. Sekarang saat ini ada aturan juga yang pemain tidak boleh menutup mulut. Ini dia. Apa artinya dengan menutup mulut ini? Apa yang diartikan? Jadi aturan ini adalah disebut juga dengan dalam tanda kutip Vinicius Junior Law. Jadi ini berasal dari kasus Vinicius saat tampil di Liga Champions ketika dia mengalami dugaan rasialisme dari pemain Benfica saat itu, di mana pemain Benfica Cristiano ini menutup mulutnya sembari berkonfrontasi dengan Vinicius Junior. Nah, agar kejadian itu tidak terulang, karena saat itu juga UEFA sulit untuk menentukan apakah ini apa yang dikatakan oleh Presiden ini. Tapi respon dari Vinicius Junior sangat emosional dan yakin bahwa itu adalah sebuah tindakan rasialisme. Nah, untuk menghapus itu atau untuk mencegah itu terjadi di Piala Dunia 2026, maka dibuatlah aturan ini bahwa pemain tidak boleh
menutup mulutnya saat berkonfrontasi dengan pemain lawan. Nah, ini yang terjadi adalah kartu merah pertama yang diterima oleh Miguel Aldiron. Ya, artinya bukan hanya sekedar menutup mulut yang dinilai sebagai pelanggaran, tapi apa yang diucapkan pada saat dia menutup mulutnya. Yang diucapkan ini akan menjadi tanda tanya karena memang masih tutup mulutnya kan. Nah, yang menjadi tolok ukurnya adalah apakah saat itu terjadi konfrontasi. Nah, saat itu ketika Miguel Aldiron ini bertemu atau berkonfrontasi dengan Bert Muldur, mereka itu memang sedang cekcok antar pemain. Jadi dengan refleks pemain dari Paraguay itu menutup mulutnya sembari berbicara kepada Bert Muldur dan langsung direspon oleh wasit untuk melihat VAR. Ada masalah sebelumnya begitu yang memicu ini itu. Memicunya karena ada cekcok di lapangan setelah pelanggaran dan itu akhirnya membuat wasit akhirnya mencek VAR dan mengeluarkan kartu merah. Ini berbeda dengan Jude Bellingham, sama juga tutup mulut, tapi nggak diganjar kartu merah. Saat berbicara dengan pemain Ghana. Kalau perlakuan ini di Indonesia, mungkin semua pemain di Indonesia, khususnya zaman sekarang anak muda yang sudah terkontaminasi dengan TikTok, mungkin semua pemainnya akan kena kartu merah. Karena gini, kicau. Nah, itu bisa berpotensi tutup mulut gitu ya, semua pemain mungkin. Bisa. Itu akan berpotensi kartu merah. Selebrasi kicau mania akan berpotensi kartu merah. Apalagi kalau ke wajah pemain lawan. Kicau sambil nah, itu kartu merah pasti. Tapi kalau untuk selebrasi tanpa berkonfrontasi dengan pemain lawan, itu tidak akan kartu merah. Karena kalau kata Colina, ketua komite wasitnya FIFA, apa yang dilakukan Jude Bellingham terhadap pemain Ghana itu berbeda dengan yang dilakukan pemain Paraguay kepada pemain Turki. Tidak ada konfrontasi di sana. Jadi kalau tadi kicau mania walaupun tutup mulutnya kayak gini. Jadi pesan-pesan TikTokers zaman sekarang jangan pakai kicau mania di lapangan karena akan berpotensi karena kartu merah. Kartu merah. Tapi kalau di hadapan pemain lawan mungkin agak ragu juga ya. Karena kan kita nggak tahu sambil dia ngomong kicau mania. Dia juga nggak ngerti kicau mania bahasanya apa. Nih yang menarik lainnya adalah di Indonesia punya fanbase garis keras satu pemain atau bahkan dua lah gitu ya. Ada nama Ronaldo ya, CR7 dan juga ada Messi. Ini menarik juga dibahas. Apa yang kemudian Bro Marco punya terkait dua nama ini? Ya kebetulan ini barang baru masuk. Jadi kita akan jelaskan mengenai Messi dan Ronaldo. Kenapa pesona CR7 itu nggak pernah redup dari tahun ke tahun begitu ya? Iya, karena memang boleh kita tahu bahwa memang CR7 Cristiano Ronaldo adalah pemain yang memiliki penggemar atau fans yang cukup banyak, yang paling banyak lah boleh dikatakan di dunia. Ini bisa dilihat. Bagi cewek-cewek ini ya. Iya, boleh dicek dari Instagramnya, followersnya luar biasa. Nah, berbicara mengenai dua nama ini memang ini menarik. Menarik bukan karena barang baru datang, bukan masih hangat, bukan. Jadi karena memang ini bisa jadi menjadi penampilan mereka terakhir berdua di Piala Dunia. Karena usianya kalau kita lihat di sini, CR7 sudah 41 tahun, beda-beda tipis sama saya. Striker Lionel Messi juga 39 Silakan tahun. percaya atau tidak, karena rambutnya sudah mulai memutih. Iya, beda-beda tipis. Usia bisa beda, nasib jauh beda. Usianya tipis, tapi nasibnya jauh beda. Tapi fans Bro Marco banyak di tanah air. Nah, inilah yang membuat ini menjadi menarik, karena memang dua sosok ini adalah mega bintang. Kita tahu bahwa mereka bergelimang trofi baik di klub maupun di negaranya. Betul. Nah, untuk Piala Dunia tahun ini diawali oleh Lionel Messi. Kemarin banyak yang meragukan Lionel. Dua-duanya ini sebenarnya diragukan awalnya. Banyak yang skeptis ya bahwa Lionel Messi udah selesai lah. Cristiano Ronaldo udah selesai lah di usianya mereka yang udah 39 dan 41 tahun, apalagi Piala Dunia 2026 ini mungkin ya, apalagi Messi kemarin habis juara, mungkin udahlah sekedar tampil aja, atau Ronaldo datang untuk sebagai motivator aja. Diawali Tapi mungkin dia juga punya motivasi bahwa ini bisa jadi last dance mereka. Betul. Mereka harus mengeluarkan performa terbaiknya karena akan dinilai the last dance dengan good performance. Betul. Jadi ini adalah penampilan terakhir mereka dan mereka ingin menunjukkan penampilan terbaik. Tapi kan usia nggak bohong. Banyak faktor yang membuat penampilan mereka menurun. Itu prediksinya. Tapi kita lihat Lionel Messi mengawali dengan permainan yang cukup baik. Dia mencetak hat-trick ke gawang Aljazair, lalu kemarin juga mencetak 2 gol di pertandingan kedua dan melawan Austria, dan dia menjadi 5 gol dan menjadi top scorer sementara di Piala Dunia 2026. Lalu dia menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang masa. Dia telah mengikuti Piala Dunia 6 kali sama dengan Ronaldo. Dia hanya miss di 2010, dia tidak mencetak gol. Jadi jumlah golnya 18 melewati Miroslav Klose dari Jerman. Sementara untuk rekor ini, Cristiano Ronaldo Bang Dodo ini masih tertinggal 8 gol. Namun
ada juga rekor yang diciptakan oleh Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol di pertandingan keduanya. Dia mencetak brace kemarin melawan Uzbekistan dan dia menjadi pencetak gol di 6 Piala Dunia beruntun. Menjadi pencetak gol pertama, pemain pertama yang mencetak gol di 6 Piala Dunia secara beruntun. Oke. Artinya dia mencetak gol di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan sini. Sementara Messi itu absen di 2010 tidak mencetak gol. Lalu pencetak gol tertua kedua setelah Roger Milla. Artinya mereka masih menunjukkan performa terbaiknya. Di tim Argentina menyesuaikan permainannya dengan Lionel Messi. Mereka ya istilahnya bermain untuk Lionel Messi. Nah, di Portugal sempat kemarin ada keraguan bahwa pemain-pemain Portugal tidak bermain untuk Ronaldo. Ini yang menjadi polemik kemarin, ramai dibahas. Banyak pemain juga yang dikatakan bahwa kamar gantinya terpecah karena dengan memainkan Cristiano Ronaldo, permainan terbaik dari Portugal tidak akan terlihat. Tapi kemarin sudah dibantah dan kemarin juga bermain untuk Ronaldo juga. Namun bola banyak sekali diarahkan kepada Ronaldo sampai akhirnya mencetak 2 gol. Dan kita akan melihat sebenarnya rivalitas ini cukup dinikmatin saja. Nggak usah kita perdebatkan lagi. Karena kalau kita lihat, ya oke lah, tidak ada trofi di sini. Masing-masing pemain, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo punya celah di masing-masing rekor mereka. Tapi yang pasti kita akan nikmatin aja persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Oke. Di Piala Dunia yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir mereka. Baik, nih para pemirsa NTV Sport, terutama yang menyaksikan Gocek Bro Marco, fansnya Ronaldo dan fansnya Messi, saya mau nanya, di 2026 yang di kemungkinan last dance mereka, mana yang kemudian lebih performanya menurut analisis Bro Marco lebih oke? Ya, kalau kita lihat siap-siap. Siap-siap ya, siap-siap. Fans garis keras Ronaldo atau Messi siap-siap akan menyerang. Ya, sebenarnya untuk permainan ya, saya melihat ya saya sebenarnya tidak penggemar dua pemain ini. Saya penggemar Zlatan Ibrahimovic. Ya. Zlatan Ibrahimovic kemarin lagi ribut juga nih, habis kritik Ronaldo. Jadi, tapi saya sebenarnya nggak penggemar keduanya, tapi saya mengakui keduanya adalah dua orang sosok mega bintang. Sabut satu nama. Ya, saya kalau melihat penampilan kemarin masih, saya lebih senang permainan dari Lionel Messi. Kenapa? Karena Lionel Messi bermain, ciri khasnya dia masih belum hilang. Walaupun secara speed dia sudah mulai menurun, tapi dia menjadi leader di tim Argentina. Dan saya berpikir, iya, Messi mungkin masih akan bisa memenangkan Piala Dunia untuk ini pilihan Bro Marco ini berdasarkan objektivitas performa begitu ya, bukan melihat dari sosok pengamatan kasat mata aja. Bukan karena dari sosok gantengan yang mana kan? Enggak. Jadi ini sebenarnya kita melihat permainan mereka di mana Messi dua kali main, sementara Ronaldo juga dua kali main dan hanya satu pertandingan dia mencetak gol, sementara Messi sudah 2 kali. Baik, kita lihat Piala Dunia ke depan siapa akan menjadi juara? Jagoin siapa? Saya sebenarnya Italia, tapi Italia sudah tersingkir. Jadi untuk musim ini saya menjagokan Argentina. Oke, kita lihat Argentina akan lolos menjadi pemenang di Piala Dunia 2026 atau tidak, kita saksikan akan dibahas terus di NTV Sport ya. Betul. Terima kasih Bro Marco sudah hadir di Gocek Bro Marco malam hari ini. Barusan demikian NTV Sport, saya Muhammad Irsal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa dan salam olahraga.